Halo Sobat Evabers, kembali lagi di EVAB Podcast. Kali ini kita dengan suasana yang berbeda dan juga host yang berbeda. Saya, Gita Diagovi, yang akan menemani teman-teman Evabers untuk mewawancarai salah satu tokoh di Desa Pacalan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Di samping saya ada Mas Heri Wibowo. Selamat siang, Mas. Oke, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin bisa diperkenalkan Mas. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Heri Wibowo. Saya putra asli Magetan. Saya ketua pengelola desa wisata, ketua Pokdarwisnya Sekar Perdikan di Desa Pacalan, Desa Wisata Pacalan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Alhamdulillah saya juga sebagai salah satu pengurus, satu bendahara dan pendamping Desa Wisata Dewisnu di Jawa Timur. Waduh, banyak sekali yang dijabat oleh Mas Heri Wibowo ini. Oh ya Mas, tadi Mas Heri Wibowo menjelaskan desa wisata ya? Iya. Apa itu desa wisata Mas? Oh iya, mungkin teman-teman ini ada yang belum bisa membedakan ya. Apa itu desa wisata, apakah desa wisata itu sama dengan objek wisata, ataukah dengan wisata desa. Itu mungkin dari teman-teman ini ada beberapa yang belum paham ya? Pastinya Mas. Mungkin teman-teman Evabers ini cenderung kalau ke tempat wisata ya cuma healing aja. Nggak pengen tahu apa sejarahnya, kapan terbentuknya. Yang penting enak suasananya, pokoknya healing aja sih Mas. Ya itu kalau itu kan mungkin pemahamannya lebih ke objek wisata ya. Oh iya. Kalau desa wisata itu sebenarnya desa wisata itu apa toh kok disebut desa wisata? Itu sebenarnya nggak ada apa-apa di desa itu, nggak ada apa-apa. Cuma dari kami, dari warga desa itu kan menyiapkan tempat untuk orang-orang kota kalau ingin merasakan bagaimana kehidupan di desa itu, bagaimana tidurnya, mungkin kesehariannya. Karena kan yang di desa itu tidak sama seperti yang di kota, Mas. Kalau mungkin jenengan itu kan di kota tidurnya sering di hotel, mungkin kalau liburan ya kan. Hotel selalu Mas. Mungkin nanti sekali waktu perlu dicoba ke Desa Pacalan. Harus ini. Mas, harus dicoba nanti. Pastinya. Bagaimana kehidupan di desa, tidur di lantai. Ya. Yang beralaskan cuma tikar. Ya ada satu dua yang pakai busa. Nanti. Terus bagaimana kehidupannya keseharian kami, pagi ke sawah atau ke ladang. Berarti ini ceritanya kayak dulu di stasiun TV ada cerita tukar nasib kayak gitu Mas? Oh iya, mungkin hampir sama ya. Iya, hampir sama tukar nasib. Yang kaya jadi miskin, jadi kaya ya. Kalau itu gitu, kalau di desa wisata kan ya bukan yang kaya jadi miskin Mas. Kan hiburan bagaimana merasakan kehidupan di desa ya. Ya itulah tadi bedanya. Yang di awal saya sebut bedanya objek wisata dan desa wisata, Mas. Oh, baik. Karena kalau objek wisata kita ke sana cuma melihat ya tadi seperti yang dibilang Mas Idan tadi, cuma healing, mungkin makan, jalan-jalan, pulang sudah. Kalau desa wisata kan nggak seperti itu. Harus menginap tadi Mas ya. Iya, kalau di desa wisata tuh harus menginap, Mas. Kalau cuma datang, lihat-lihat, pulang itu namanya wisata desa. Wisata desa. Iya. Oh, ada sebutan lagi, Mas. Wisata desa. Iya, ada wisata desa itu kita datang, mungkin di salah satu desa itu ada tempat mungkin objek wisatanya, mungkin ada tempat religinya. Itu kan kita datang, nanti sore pulang itu namanya wisata desa. Kalau desa wisata itu, ya kita melihat kehidupan di sana bagaimana, melihat tempat-tempat di situ aja ada apa saja kehidupannya, terus ada oleh-olehnya Mas di desa wisata itu. Enak Mas ya nanti. Iya. Harganya juga murah di desa wisata itu. Oh ya Mas, belum ke harga. Mungkin teman-teman ini kan cenderungnya kan sekedar healing, ada tiket masuk. Kalau di desa wisata itu kan kita bingung, kita harus menemui siapa Mas? Oh enggak. Kalau di desa wisata itu enggak ada yang namanya tiket masuk. Oh enggak ada. Kalau di desa wisata kan kami punya yang namanya Pokdarwis. Oh, Pokdarwis. Pokdarwis itu kan kelompok sadar wisata. Di bawah Pokdarwis nanti ada pengelola desa wisata. Jadi kalau mau ke objek wisata kan bisa sewaktu-waktu kita datang. Oh ya. Tapi kalau ke desa wisata, mohon maaf kita harus reservasi dulu. Oh, seperti Jadi, itu. Sebelum kita ke sana, jauh-jauh hari kita sudah reservasi dulu ya Mas ya? Iya, harus pesan dulu. Berarti nanti bagaimana berapa orang, nanti penyambutannya mau bagaimana, kan ada semua nanti di sana. Berarti kita nggak on the spot nggak bisa ya Mas ya? Oh nggak bisa, kalau datang jarang yang bisa.
Ada sih, ada sekali, ada satu dua waktu yang mungkin bertepatan dengan acara-acara di desa kami. Karena kalau untuk khususnya yang saya kelola, itu Iya. satu desa, contohlah desa saya sendiri ini Iya. ya. Satu desa ini, desa wisata itu, desa Pacalan, desa terluas se-Kabupaten Magetan. Desa Pacalan ini, Mas? Dia, Pacalan ini terluas karena kami terdiri dari 57 RT. 57 RT. Itu terluas wilayahnya se Kabupaten Magetan. Iya, iya. Karena kami dulu juga desa Perdikan. Apa, Mas? Perdikan. Perdikan itu? Perdikan itu dulu wilayah kami ini wilayahnya Keraton Yogyakarta. Oh, ya kita ke sejarah Ya, teman-teman. ya. Kita Dan mau tunggu sejarah dulu Mas, ini. kita kembali lagi, belum selesai tadi. Oh iya. Desa wisata tadi. Di desa kami itu ada beberapa tempat sebagai pelengkap desa wisata. Karena kalau cuma desa wisata kan, kalau cuma orang kota datang, kehidupan di desa itu saja kan kurang pas kan. Iya, kurang mungkin nanti datangnya cuma sekali sudah selesai itu. Karena ada Oh. beberapa tempat wisata juga kami. Oh iya. Kami di samping desa wisata ini tempat-tempat wisata yang mensupport, mendukung tempat wisata untuk ekonomi kreatif itu ada, kalau tidak salah kurang lebih ada 16 tempat. 16 tempat Iya. yang dinaungi, Iya, didampingi oleh Mas Heri Wibowo atau enggak, itu yang 16 tempat itu yang mensupport desa wisata kami. oh, Jadi di warga kami ada, contohlah sini, ini kan sumber modal nih. Ini kan Iya. salah satu faktor pendukung desa wisata kami. Iya. Tempat kami juga ada para layangnya. Oh, ada para layang, Ada para layangnya. Wah, seru. Ada wisata religinya, ada makam Kembang Sore. Oh iya iya. Salah satu pendiri Magetan itu. Salah satu pendiri Oh iya, kalau bicara sejarah ya, ini bicara Kembang Sore kan bicara sejarah nih. Iya. Itu untuk kenapa tempat kami ini Desa Perdikan, Ya. karena untuk Hamengkubuwono ketiga sampai sekarang itu turunan dari Pacalan. So, dari itu Kesultanan Jogja. Jogja. Dari Jogja ya. Karena Kesultanan Jogja itu Hamengkubuwono kedua Ya. menikah dengan putri dari Eyang Kembang Sore. Eyang. Iya. Oh, yang Jadi, tadi tokoh salah iya, satu religi tadi, Mas ya. Iya. Iya, iya. Kalau bicara keturunan, bicara sejarah, di Hmm. Ponorogo pun juga kakeknya Masih di ada. sini. Oh, kakeknya. Iya. Iya, iya. Baik, Mas. Wah, berarti orang-orang desa Pacalan ini turunan keraton ini. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan Mas Bowo juga ini turunan keraton ini. Enggak Oh, juga. iya. Tapi Oke. enggak tahu. Iya. Ya, kembali kan tadi sebelum kita ke sejarah lagi ya Mas ya. Iya. Tadi kan kita mungkin ke desa wisata kita fokus dulu. Iya, desa ke fokusnya wisata. desa wisata. Tadi kan ini salah satu ya Mas ya, desa Iya. wisata yang didampingi. Mm-mm. Didampingi ya. Saya pendampingnya, saya pelakunya juga. Tuh. Saya ketua Pokdarwisnya juga. Mantap jiwa teman-teman. Nah, masih muda tapi punya semangat tinggi untuk memberdayakan desanya sendiri. Bagus. Tepuk tangan. Oke. Jadi ada berapa Mas tadi Mas yang didampingi oleh Mas Bowo? Kalau untuk dampingan desa wisata, ya mungkin saya, karena gini ya, saya bicara flashback ke belakang ya. Iya Mas. Bagaimana saya bisa begini? Dulunya saya kan mendapat pendidikan langsung dari Presiden Desa Wisata, almarhum Insinyur Doto, dan tim Desa Wisata Institute. Saya cuma gak lama sih. Pendidikan saya cuma berlangsung 3 bulan. 3 bulan. Itu saya digembleng, diberi ilmu bagaimana membangun desa wisata. Itu. Dan kalau untuk dampingan secara khusus ya mungkin baru ini, tapi ini yang sedang berjalan, ada satu di Malang dan ada satu di Banyuwangi, Mas. Oh iya Mas. Sebelum Mas Bowo bisa mengetahui untuk pendampingan itu, Mas Bowo dapat info dari mana Mas? Kok Iya, bisa kan, sampai jadi sekarang diberi pembelajaran untuk membuat desa wisata ini? Dulunya kan saya ini jurnalis. Oh, jurnalis. Background saya ini jurnalis. Bukan background sih, sempat di jurnalis. Iya. Sempat ikut ke lomba jurnalis se-Indonesia, sempat Iya. juara 1 juga. Wah, mantap. Wih, Terus keren. kenal dengan salah satu teman yang di Desa Wisata Institute. Saya diajak gabung, diberi materi, diberi pembelajaran selama 3 bulan itu. Iya. Dan akhirnya setelah dari situ kan beliau-beliau kan juga dari beberapa warga kami di sini kan ada ya juga yang mendapat pendidikan. Iya. Tapi nggak lama, cuma seminggu sekali selama 2 bulan. Oh. Teruslah dibangunlah desa wisata ini, ngajak teman-teman, ayo toh gawe kan
terus kita ajak sini. Setelah ini jadi, saya mendapat undangan dari Dewisnu yang ada di Bali. Oh, yang di Bali. Di Bali di sana kita di briefing, diajak mengembangkan kan untuk Jawa Timur sudah ada tapi belum begitu maksimal. Iya. Terus kami dikumpulkan itu kalau tidak salah 22 orang itu perwakilan dari per kabupaten di Jawa Timur. Terus saya alhamdulillah menjadi salah satu pengurus, salah satu pendamping di Dewisnu untuk wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah, teman-teman. Sangat berpengaruh sekali Mas Rivo ini untuk di dunia wisata, apalagi khususnya di Kabupaten Magetan ya teman-teman ya. Oh ya. Apa sih Mas motivasinya dulu kok punya semangat seperti itu gitu? Enggak, Padahal kan anak-anak sekarang ya Mas ya, mohon maaf, dari kita pun kayak melihat kayaknya nggak mungkin deh kayak desanya dibuat seperti wisata, karena kan kalau digerakkan sendiri perorangan kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin ada kelompok atau gimana Mas membuat motivasinya Mas Bowo, atau dari diri sendiri, dari awalnya sendiri, atau ada tokoh yang menyemangati Mas Bowo? Iya, kalau untuk menyemangati gimana ya? Saya juga nggak, soalnya hidup saya itu nggak punya target Mas. Nggak punya target? Nggak punya target. Wah. Saya tuh nggak punya target. Setelah saya belajar itu saya nggak punya target. Soalnya apa? Apapun yang saya target, apapun yang saya ingin capai justru malah gagal semua Mas. Oh gitu. Pokoknya ya hidup kita ini mengalir saja bagaimana Allah mengarahkan kita itu aja. Masya Allah, alhamdulillah dapat petuah ini dari Mas Rivo ini. Intinya kita tetap berusaha Mas ya. Iya, kalau orang Jawa bilang, Ya. itu gini Mas. Ilangono dalane pati, nur sipat, luber tompo kebek. Itu kalau diartikan mungkin Artinya ya. Mas gimana? Mungkin ini ya. Wah, anak-anak muda mungkin kurang tahu Mas. Iya. Saya sendiri pun juga kurang tahu. Ilangono dalane pati itu hilangkanlah jalan menuju kematianmu. Hilangkanlah rasa iri, hilangkanlah rasa sombong yang paling penting. Iya. Hilangkanlah rasa dengki ke orang lain. Iya Mas. Hilangkanlah, bukan menghilangkan kali ini ya. Iya. Kalau nafsu itu nggak bisa dihilangkan, cuma dikurangi. Karena nafsu kan mendampingi kita. Oh. Nur sifat merupakan cahaya. Sifat itu sifat. Bersifatlah seperti cahaya. Memberi kepada yang lain dan tidak mengharapkan kembali apa-apa. Mantap jiwa, Masya Allah. Luber tompo kebek. Meskipun kamu punya ilmu setinggi apapun, meskipun kamu punya harta sebanyak apapun, tetaplah bersikap sederhana. Sederhana itu bukan kehidupan kita, tapi sikap ya sederhana. Sikap ya Mas ya? Sikap sederhana itu. Meskipun kamu punya ilmu yang tinggi, kamu mungkin lebih tinggi dari teman-teman, jangan pernah punya rasa yang kamu itu lebih tinggi, lebih sombong, itu kan nggak boleh kayak gitu Mas ya? Ya mungkin itu sih. Oh iya, siap. Jangan pernah punya target untuk dunia. Oh, pasti iya. gagal. Jadi, karena seni berharap kepada dunia adalah seni untuk menyakiti diri sendiri. Kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti teman-teman. Itu. Oke. Oh iya Mas. Ini kan tadi untuk desa wisata kita udah bahas ya untuk beberapa. Ini salah satu wisata yang baru dibangun Mas ya? Ya, ini dalam pembangunan ini. Dalam pembangunan ini. Ya teman-teman, kita di lokasi pembangunan salah satu apa Mas tadi? Objek sumber modal ini, ya. objek salah satu objek wisata di desa wisata kami. Oh ya. Nanti rencananya di sini ada kolam, nanti ada untuk tangkap ikan, untuk lepas ikan, untuk apa ini? Tanaman jerembak kalau tempat kami mengatakan ini untuk petik sendiri. Oh gitu. Nanti ada di sini. Bahkan ya Mas ya. Ya, Mas. Ikan yang lagi viral, ikan cana. Ya, cana itu. Cana lawu itu terbesar di tempat kami. Ditemukannya atau? Ditemukannya dan paling banyak itu dari tempat kami. Di desa sini Mas. Di desa sini. Kami itu punya ikan cana lawu itu dan ini jerembak. Kalau jerembak ya? Iya. Soalnya ikonnya itu di tempat kami jerembak. Jerembak. Iya. Di Magetan banyak jerembak, tapi paling banyak itu penyuplainya itu dari Pacalan. Jerembak ini buat sayur selada apa? Air ini bisa apa aja? Ini kan namanya selada air. Oh, iya. Ini bisa untuk sayur apa itu kulup. Bisa untuk. Iya. Bahkan kami ada salah satu kelompok UMKM, ya alhamdulillah bentuk juga saya, ibu-ibu itu sudah mengembangkan mie dari jerembak. Terus stik dari jerembak ini sudah banyak. Ada jus dari jerembak juga. Iya. Inovasinya sangat banyak sekali Mas. Sangat kreatif sekali. Iya, karena itulah Mas.
hidup itu bagaimana kita berguna untuk orang lain. Oh iya Mas, betul Mas itu. Setelah mereka berjalan ya sudah, biarkan mereka berjalan dengan sendirinya. Rezeki udah ada yang Iya, ngatur, Mas ya. benar. Karena Jadi sifat tidak saya itu, tertukar gitu. saya bukan gimana ya, saya tidak bisa terikat dengan satu pekerjaan. Yang satu itu. Dan saya bukan tipikal orang yang suka mengerjakan segala sesuatu. Saya cuma bisa membuatkan jalan ya wis ki mlaku wis turutan iki mlaku wis turutan seperti itu. Ya. Oh, Enggak, iya. saya ya itu lagi ya, saya nggak bisa terikat dengan satu pekerjaan, Mas. Ngalir aja itu tadi Ngalir Mas aja ya. pokoknya, hidup Oh, ngalir iya, aja. ngalir gitu. Oh iya Mas. Ini tampilannya Mas Bowo ini sangat unik sekali. Oh iya. Bisa diceritakan Mas dari atas sampai bawah ini. Oh, ini iya. apakah pakaian adaptasi dari Desa Enggak, Pacalan atau enggak. Kabupaten Magetan? Ini gimana ya? Ini bukan adat di sini. Iya. Ini lebih ke adat Bali, Mas. Oh Bali. Heeh. Kenapa Karena Mas? ya kan karena Dewi Wisnu pusatnya di Bali. Ketua umum saya kan Bali. Iya. Saya sering ke Bali alhamdulillah. Enak. Saya lihat pakaian mereka kok nyaman, kelihatannya dipakai gitu. Oh. Dan saya kan suka hal-hal yang beda dari orang lain. Siap. Berbeda dari yang lain lebih. Ya, ini lebih ke menonjol. Bali ya ini. Bali Mas ya. Bali. Ini udengnya ini juga Bali modelnya. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang desa wisata dengan Mas Heri Wibowo. Mungkin Mas, Ya. tadi kan Mas Heri Wibowo pasti udah jelas lah tentang ikon-ikon di Kabupaten Magetan ini Iya. untuk wisatanya ya. Iya. Apalagi teman-teman dari luar Magetan tuh kalau nggak belum ke Magetan, kalau belum ke Sarangan. Ya, benar sekali. Ya, Mas. Heeh. Sarangan. Mungkin ada lain Mas atau ada wisata lain lah yang selain di Magetan itu selain Sarangan? Oh, banyak, Mas. Banyak ya Mas? Ya, mungkin memang ikon kami, ikon Magetan ini kan Sarangan. Iya, Karena ya benar tadi belum ke Magetan kalau belum ke ke Sarangan. Padahal kalau yang sudah ke sana kan ya mungkin tempatnya biasa, tapi mungkin di sana itu dari gimana ya sejuknya, Oh, iya, udaranya. Terus di sana kan nanti bisa Naik kuda, berkuda, ya. naik kuda. Kalau ada yang berani ya naik perahu keliling itu, itu iya. ada. Sebenarnya kalau di Magetan itu banyak ya tempat Iya. wisata itu selain di Sarangan. Dekatnya Sarangan itu ada Mojosemi Forest, Oh, ada Lawugin Forest. itu baru Mas ya? Baru Oh, terus iya. paling baru itu ada di Cemoro Sewu itu. Oh, apa Mas? Di Cemoro Sewu di Cemoro Sewu itu ada apa ya namanya? Tirto Gumarang. Oh, Tirto Gumarang. Hmm. Oh, baru dengar ini saya Mas. Iya, baru itu. Baru Tirto ya? Gumarang, Tirto Oh, Gumarang iya, iya. ada. Terus turun ke sini ada Taman Wisata Gini Langit. Geni Langit. Ada TWD, Taman Wisata Desa Jabung itu ada. Oh, Terus ada apa itu? Pabrik kulit apa Mas itu? dari kulit sapi untuk apa itu buat ini loh Mas, contohnya handbag, handbag. kerajinan kulit itu loh. Oh, iya, Itu iya. kan, ini kan salah satu ikon Magetan juga. Oh, ya sepatu kulit kayak Iya, gitu. iya, kerajinan kulit pokoknya ada Mas, mulai dari sepatu, tas, ikat pinggang ada semua. Terkenal kayak Mas itu ya. Iya, Kualitasnya katanya kualitas insya Allah kalau Jawa Timur mungkin paling bagus. Magetan ini. Magetan. Wah. Bahkan telaga itu selain di Telaga Wahyu, di Telaga Sarangan ada Telaga Wahyu bawahnya itu. Oh, di bawahnya yang kecil Iya, itu Mas ya? heeh. Oh, sebelum kita naik ke Sarangan Ya, itu ada di telaga sebelah kecil kiri tuh. jalan itu kan ada iya, telaga iya, kecil, itu Telaga Wahyu. Iya. Oh iya. Terus setelah Sarangan ada air terjun Tirto Nagasari itu juga ada. Sebelah mana Banyak Mas Mas. Itu kalau ke Sarangan, Ya. di sebelah selatan kan ada patung, ada pesawat. Oh, pesawat. Iya, itu belakang pesawat kan ada jalan masuk. Oh, di situ. Iya, itu masuk itu ke air terjun itu. Di dalamnya Sarangan ya. Iya, itu kalau kelurahan masih Sarangan, tapi dari Sarangan masih jauh gitu. Oh. Masih sekitar 2 kilo masuknya. Oh, siap Mas. Terus banyak sih Mas, Oh. kalau untuk tempat wisata. Oke, untuk makanan khasnya Mas di Magetan kan nggak mungkin lah kita jalan-jalan di wisata masa nggak makan. Kalau untuk makanan ya roti bolu yang pasti. Roti bolu, Heeh. oleh-oleh itu Mas ya. Iya, oleh-olehnya Roti roti bolu. bolu. Kalau untuk makanan berat ada tepo. Tepo. Tepo tahu kalau di sini. Oh, tepo Itu tahu. mungkin beda dengan daerah lain loh ya. Bedanya Kalau apa, Mas? kalau sini kan pakai sambal kacang, Mm-mm. tapi berawal dari sambal itu pun beda. Magetan sama dengan beda sambalnya. Udah Beda sih Mas, rasanya. Iya, udah kan beda. lebih dominan ke pedas kalau Magetan itu. Oh,
gitu ya. Ya ada tempo tahu itu, ada sego pecel. Sego pecel. Ya. Sama sih Madiun juga sego pecel. Pecel Madiun kan beda, pecelnya Oh, Madiun ada beda? pecelnya. Beda. Ini bisa dicoba nanti. Beda guys, beda. Kapan-kapan. Gitu. Mungkin ada oleh-oleh Mas, kayak mungkin kan kayak di Bali. Katanya Ya. Mas Bowo sering ke Bali. Biasanya Ya, ada gantungan alhamdulillah. kunci, cendera mata. Iya. Kalau di sini tuh apa Mas khasnya tuh? Iya, kalau untuk oleh-oleh mungkin lebih ke kulit itu ya, Mas. Karena Tadi ya, sepatu kulit tadi ya. mulai dari gantungan kunci pun ada. Oh, ada. Gantungan kunci pokoknya dari hal yang terkecil sampai yang besar tuh ada. Oh iya. Kalau saya Dari sendiri Mas ya, kalau ke Sarangan tuh seringnya tuh beli keripik itu loh Mas, yang kecil-kecil itu loh. Kan banyak yang dijual loh. oh Kayak iya, keripik ubi ungu, keripik apa itu tela, kayak bayam lagi itu loh Mas. iya Kan kan banyak saya yang jual. banyak, Mas, kan produksinya banyak gitu kan. Oh iya. Itu tidak saya sebut sebagai ikon karena di semua tempat ada. Oh ada ternyata. Oh iya Mas, mungkin ada waktu dulu tuh saya juga waktu hari besar Suro Mas ya. Oh iya. Biasanya ada kegiatan apa Mas? Kalau untuk kegiatan tuh Magetan ya, Magetan banyak kegiatan. Ini tahun ini belum muncul untuk kalender kegiatannya, mungkin muncul tapi belum sempat lihat ya. Iya. Yang pasti itu kalau di Sarangan ada festival Tumpengan. Iya. Itu kalau Mas Hidan mau ke sana atau teman-teman mau ke sana nanti biasanya itu sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Oh iya. Pasti itu ada festival di sana. Terus kalau di desa-desa seperti desa kami ini pasti ada Suro, itu ada Dawan. Oh dawa. Ada yang Dawan itu ada yang bulan Suro, ada yang bulan apa itu sebelum puasa itu kan setiap tempat punya Ciri khas masing-masing lah. lah. Untuk menghormati leluhurnya katanya masing-masing. Mas. Ucap syukur lah teman-teman. Dan namanya kehidupan dengan seperti biasa kan ada tidak bisa dilepaskan Mas ya. Iya, Ada tidak bisa dilepaskan oleh kehidupan di desa. iya. Itu kan kalau untuk festival untuk menghormati leluhur itu kan gimana ya? Kita mau melupakan sejarah namanya itu nanti. Iya, Mas benar sih. Oke. Ya Mas Heri, untuk sesi terakhir ini Mas. Iya, Harapan dan motivasi untuk kedepannya untuk anak muda zaman sekarang, sama juga yang ingin mendirikan atau aku yang Sobat Evabers itu banyak sih Mas pengen memberdayakan desanya. Apa sih tips dan triknya atau motivasinya agar mereka juga semangat lagi? kalau tips dan triknya gimana ya? Itu kan di setiap tempat pasti beda, Mas. Beda. Yang pasti itu satu. Setiap mau melakukan sesuatu jangan pernah memikirkan risikonya, Mas. Oh iya. Contoh gini, Mas Hidan kalau mau ke Jakarta baru belajar menyetir kan gimana nanti di sana lewat tol, kalau nyerempet, kalau nabrak, kalau gimana kan seperti itu. Kalau saya tidak, Mas. Gimana Mas? Kalau saya mau ke sana ya ke sana aja. Nanti kalau setelah sampai saya baru lihat mobil saya. Kalau ada yang beset-beset berarti saya nyerempet. Tapi di awal kan saya tidak memikirkan itu. Intinya fokus dulu. Fokus dulu, kerjakan dulu, lakukan dulu. Baru itu ya. Mungkin teman-teman ini perlu ajakan untuk ke Magetan tuh apa Mas? Untuk apa ya namanya? Kayak jargon sih Mas. Kayak iya. Ya pokoknya Sarangan apa gitu. Magetan apa gitu. Kalau jargon nih gimana ya? Saya bukan tipe orang yang suka buat jargon. Oh, alah. Pokok intinya teman-teman tahun 2023 ini datang ke Magetan dijamin puas, dijamin nggak pingin pulang. Mantap jiwa. Oke teman-teman. Mungkin saya di sini sebagai host sangat banyak ilmu dari Mas Heri Wibowo ini. Saya belajar sekali tentang kehidupan di desa dan juga dengan kearifan lokal yang ada di sini. Untuk sesi ini saya tutup ya teman-teman. Sampai jumpa di next time. Saya Zidan Yogovi dengan Mas Heri Wibowo mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak untuk teman-teman Evabers. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heri Wibowo. Iya, sama-sama Mas Hidan. Atas kesempatan yang sangat berharga kali ini. Ya. Saya sendiri mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Oke, semoga nanti kita bisa mengeksplor desa wisata Pecalan. See you.